Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Milani Fadeda dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dengan NIM 220309005. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Qur'an dari dosen pengampu Dr. Maimunah MA, maka saya akan membahas secara ringkas materi membahas tentang ayat-ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ayat, pengertian ayat. Ayat atau al-ayat dalam bahasa Arab bentuk jamak dari al-ayah, tetapi dalam bahasa Indonesia ayat adalah bentuk tunggal dengan pengertian alamat dan tanda, beberapa kalimat yang merupakan kesatuan, maksud sebagian bagian dari surah di kitab dalam Al-Quran. Secara etimologis, al-ayat dalam bahasa Arab yaitu ada al-mu'jizah, al-alamah atau tanda, al-ibrah atau pelajaran. Yang keempat ada al-amr, al-ajib atau suatu hal yang mengagumkan. Sebenarnya ada beberapa situ, tapi yang saya sebutkan hanya 4. Jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran hanya diketahui dengan cara tauqifi, artinya hanya semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, bukan berdasarkan hasil ijtihad atau qiyas. Dalam bukunya Al-Bayan mengutip perbedaan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, menurut hitungan ulama Madinah pertama jumlahnya yaitu 6.217 ayat. Menurut hitungan ulama Madinah kedua jumlahnya yaitu 6.214 ayat, dan ada juga yang menyatakan bahwa terdapat 6.210 ayat. Menurut ulama Makkah jumlahnya yaitu 6.219 ayat, dan ada juga yang menyatakan 6.120 ayat, dan ada juga pula yang menyatakan yaitu ada 6.216 ayat. Yang keempat, menurut ulama Kufah jumlahnya yaitu 6.236 ayat. Ulama Basrah jumlahnya 6.204 ayat, yang berpendapat, ada juga yang berpendapat bahwa ada 6.205 ayat. Dan yang terakhir yaitu menurut ulama menurut ulama Syam perhitungan yaitu ada 6.226 ayat. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat menyatakan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya bersifat tauqifi, semata-mata berdasarkan Al-Quran semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Tidak ada peran ijtihad para sahabat sedikit pun. Malaikat Jibril alaihissalam membacakan ayat-ayat itu kepada Nabi dan memberi bimbingan kitab ayat tersebut dalam suratnya. Kemudian Nabi membacakannya pada para sahabat dan memerintahkannya kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya. Ya, jadi itu materi singkat mengenai ayat dalam Al-Quran. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pengertian surat. Surat atau surah secara etimologis yaitu al-manzilatu ar-rafi'atu atau pemberhentian atau perisai posisi yang tinggi. Secara terminologis, surat merupakan sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, mewakili awal sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri sendiri memiliki awal dan akhir. Dalam KBBI, surah adalah bagian atau bab dalam Al-Quran seperti surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas dan surat-surat lainnya. Surat-surat atau Al-Quran berbeda panjang pendeknya. Yang paling pendek yaitu surah Al-Kautsar yang hanya memiliki 3 ayat. Sedangkan surat yang paling panjang yaitu surat Al-Baqarah atau surat kedua dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat. Jumlah surah dalam Al-Quran. Yang pertama ada At-Tiwal atau surat yang paling panjang. Surah-surah yang paling panjang yaitu ada Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, Al-Ma'idah 120 ayat, Al-An'am 165 ayat. Yang kedua yaitu ada Al-Mi'un atau seratusan. Nah, dari Al-Mi'un atau seratusan itu terdapat ada surat Hud 123 ayat, Yusuf 111 ayat. Jadi di sini adalah surat apa sih nama?
Jadi Al-Mi'un itu merupakan atiwal. Setelah atiwal surat terpanjang, maka ada Al-Mi'un, yaitu surat yang tidak terlalu panjang, yang hanya seratusan, lebih sedikit daripada surat-surat yang ayat-ayat yang dalam atiwal. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada surat Al-Matsani atau surat yang diulang-ulang. Jadi surat Al-Matsani atau surat yang diulang-ulang adalah surat yang jumlahnya itu kurang dari 100 ayat. Yang pertama ada surah Luqman 34 ayat, dan surat As-Sajdah ada hanya 30 ayat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Al-Mufassal atau yang dipisahkan. Jadi surat-surat yang sesudah Al-Mutsaini itu yang masuk sebagai kategori surat-surat terpendek dinamai Al-Mufassal karena banyaknya pembatas basmalah antara surah satu dengan surah yang lainnya. Ya, jadi itu materi singkat saya mengenai ayat dan surat di dalam Al-Quran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.